Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang present perfect tense. Nah, apa sih yang dimaksud dengan present perfect tense? Present perfect tense yaitu untuk menyatakan suatu kegiatan atau aktivitas di masa lalu tanpa diketahui waktunya dan berakibat sekarang. Contohnya, I have taken a bath. Saya sudah mandi. Karena di sini saya menggunakan present perfect tense. Saya sudah mandi berarti saya sudah melakukan kegiatan saya, yaitu mandi. Tanpa mengetahui waktunya itu kapan sih, jam berapa sih. Tapi saya hanya mengatakan saya sudah mandi. Nah, di sini ada akibatnya. Bisa jadi saya sudah mandi dan sekarang badan saya menjadi bisa jadi sekarang badan saya menjadi fresh. Itulah present perfect tense. Untuk menyatakan suatu kegiatan atau aktivitas yang telah terjadi tanpa diketahui waktunya. Bisa juga present perfect tense, yaitu untuk menyatakan suatu kegiatan yang terjadi berulang-ulang di masa lalu tanpa waktu yang spesifik. Contohnya, my grandfather has eaten at restaurant many times. Engkong saya makan di restoran beberapa kali, many times. Nah, biasanya present perfect tense digunakan untuk since dan for. Baik teman-teman, apabila teman-teman ingin menggunakan present perfect tense, maka verb-nya adalah kita gunakan verb 3. Di sini teman-teman ada kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Kalau kata kerja yang beraturan, maka kita sebut sebagai regular verb. Dan kata kerja yang tidak beraturan, maka disebut irregular verb. Nah, di sini kata kerja yang beraturan biasanya akhirnya cuma ditambahin D atau ED. Contohnya, kalau verb satunya call, maka verb 2 dan 3-nya called. Kita hanya tambahin ED-nya saja. Nah, tapi present perfect di sini kita gunakan verb 3-nya. Baik regular verb, baik kata kerja yang beraturan maupun kata kerja yang tidak beraturan. Kalau kata kerja yang tidak beraturan, verb satunya do, maka verb 2-nya adalah did, dan verb 3-nya adalah done. Contohnya lagi, kalau kata kerja yang tidak beraturan eat, verb satunya, maka verb 2-nya adalah ate, dan verb 3-nya adalah eaten. Nah, maka untuk menggunakan present perfect tense di sini, baik yang kata kerjanya beraturan atau tidak beraturan, regular verb ataupun irregular verb, maka kita gunakan di sini verb 3-nya. Apabila ingin membuat kalimat positif menggunakan present perfect tense, nah, maka di sini sudah ada beberapa contoh rumus time signal dan subjeknya. Baik, time signal artinya penanda waktunya, penanda waktu yang menunjukkan ke present perfect tense. Di sini ada just, yet, recently, ever, never, since, already, twice. Dan sedangkan di sini ada subjeknya atau pelakunya. Maka kalau subjeknya I, maka di sini kita pesankan ke have. You have, they have, we have. Sedangkan untuk she, he, dan it tidak menggunakan have, tapi menggunakan has. Berarti I have, you have, they have, we have. Sedangkan she has, he has, dan it has. Ingat, untuk have, subjeknya adalah I, you, they, we. Sedangkan has, subjeknya adalah she, he, dan it. Nah, di sini ada rumus untuk membuat kalimat positif menggunakan present perfect tense, yaitu subject
plus have atau has plus verb 3 atau past participle plus objek atau tanpa objek tidak apa-apa. Nah, contohnya I have just bought a car. Saya baru membeli sebuah mobil. Nah, saya gunakan have karena di sini subjeknya adalah I. Sedangkan verb 3-nya adalah bought, yaitu membeli. Dan car-nya di sini adalah sebagai objek. Di sini ada contoh kedua menggunakan kalimat positif untuk present perfect tense. She has eaten at the new restaurant. Dia, perempuan, sudah makan di restoran yang baru. Maka subjeknya atau pelakunya adalah she. Karena she di sini, maka pasangannya adalah has, bukannya have. She has, verb 3-nya adalah eaten. Dan at the new restaurant, di restoran yang baru. Nah, untuk contoh yang ketiga. They have ever met Kim Jong-nam. Mereka pernah bertemu Kim Jong-nam. Subjeknya atau pelakunya adalah they. They, karena di sini they, maka pasangannya adalah have. Ever adalah time signal menandakan waktu pernah. Met, verb 3-nya adalah met, sedangkan objeknya adalah Kim Jong-nam. Mereka pernah bertemu dengan Kim Jong-nam. Apabila teman-teman ingin menggunakan present perfect tense untuk kalimat positif, ingat I, you, they, we, maka pasangannya adalah have dan verb 3 atau past participle. Sedangkan untuk subjeknya she, he, dan it, maka teman-teman gunakan has dan verb 3 atau past participle. Nah, selanjutnya kita akan membuat kalimat negatif. Sedangkan untuk membuat kalimat negatif menggunakan present perfect tense tidak jauh beda dengan kalimat positif. Bedanya, kalimat negatif hanya kita tambahkan not-nya saja. Nah, seperti biasa, time signalnya sama. Sedangkan subjeknya I, you, they, we, temannya adalah have. Sedangkan she, he, dan it, temannya adalah has. Nah, tapi di sini bisa kita singkat apabila kita ingin menggunakan have not, teman-teman bisa tulis seperti ini, haven't. Sedangkan has not disingkat bisa seperti ini, hasn't. Di sini sudah ada formulanya. Subjek have, has atau has plus not plus verb 3 plus objek atau tanpa objek tidak apa-apa. Contohnya, he has not visited Jakarta. Dia, untuk laki-laki, belum mengunjungi Jakarta. Subjeknya adalah he. Karena he, maka pasangannya adalah has. He has, kita tambahkan not untuk menyatakan tidak. He has not, verb 3-nya atau past participle-nya visited. Dan Jakarta. Untuk contoh kedua, we have not seen Monas. Kita belum melihat Monas. Subjeknya atau pelakunya adalah we. Karena we, maka temannya adalah have. We have, kita tambahkan not. We have not, verb 3-nya atau past participle-nya adalah seen, sedangkan objeknya adalah Monas. Bisa teman-teman singkat menjadi we haven't seen Monas. Untuk contoh ketiga, you have not finished your homework. Kamu belum menyelesaikan PR kamu. Maka subjeknya adalah you dan temannya adalah have. Kita tambahkan not.
verb tiganya atau past participle-nya adalah finished. Sedangkan you have not bisa kita singkat menjadi you haven't. Baik teman-teman, pokoknya perbedaan positif dan negatif di dalam present perfect tense hanya ada not-nya saja setelah have atau has. Berikut ini kita akan membahas tentang interrogatif atau kita membuat kalimat tanya. Kalau kita ingin membuat pertanyaan menggunakan present perfect tense, di sini sudah ada have atau has plus subject plus verb 3 atau past participle plus objek atau tanpa objek pun tidak apa-apa, plus jangan lupa tanda tanya. Nah, yang membedakan kalimat pertanyaan di sini hanya have dan has-nya dimajukan. Berarti have dan has-nya dimajukan, baru setelah itu subjek. Kalau kalimat positif atau negatif, subjeknya dulu, baru setelah itu have atau has. Dan jangan lupa tanda tanya. Seperti biasa, kalau have, berarti pasangannya adalah I, you, they, we. Sedangkan has, subjeknya adalah she, he, dan it. Nah, kita lihat di sini. Have you studied English? Kenapa saya gunakan have? Karena di sini subjeknya adalah you, sedangkan you temannya adalah have. Berarti have subjeknya adalah you dan verb 3 atau past participle-nya adalah studied. Nah, objeknya adalah English dan jangan lupa tanda tanya. Sedangkan contoh kedua, has she finished her homework? Sudahkah dia, kita tunjukkan untuk perempuan, sudahkah dia selesai mengerjakan PR-nya? Nah, kita lihat di sini. Has, subjeknya adalah she, kita gunakan has karena di sini temannya adalah she. Berarti kita gunakan has. Has she, verb 3-nya atau past participle-nya adalah finished dan homework adalah objeknya. Dan jangan lupa kita tambahkan tanda tanya. Untuk contoh ketiga, have they booked the hotel? Nah, kita letakkan have, baru setelah itu subjeknya adalah they. Saya ulangi lagi, kenapa kita gunakan have? Karena di sini ada they. They. Jangan lupa kita pasangannya. Jangan lupa pasangannya. Kalau I, you, they, we, maka pasangannya adalah have. Have they, verb 3-nya adalah booked, dan objeknya adalah the hotel. Dan jangan lupa tanda tanya. Nah, gimana kita ingin membuat jawaban dari ini? Contohnya, have you studied English? Sudahkah kamu belajar bahasa Inggris? Kalau misalnya kita jawab sudah, yes, I have studied English. Atau bisa disingkat saja, yes, I have. Apabila teman-teman ingin membuat pertanyaan menggunakan present perfect tense, menggunakan pertanyaan siapakah, dimanakah, kapankah, berikut ini penjelasannya. Apabila kita ingin membuat pertanyaan dari present perfect tense, nah yang kita tanyakan di sini adalah subjeknya atau pelakunya. Di sini sudah ada question word berupa who plus has plus verb 3 atau past participle plus objek atau tanpa objek tidak apa-apa, dan jangan lupa tanda tanya. Contohnya, siapa yang sudah mencuri ayam saya? Berarti kita tanyakan pelakunya, atau yang mencuri ayam saya itu siapa sih? Nah, maka di sini yang kita tanyakan adalah subjeknya. Berarti kita gunakan who. Who has stolen my chicken? Nah, question word-nya berupa who dan
has-nya di sini kita tambahkan has karena ini adalah sesuatu yang kita tidak ketahui, maka kita gunakan has, bukannya have. Who has, verb tiganya atau past participle-nya adalah stolen, dan objeknya adalah chicken, dan jangan lupa tanda tanya. Sedangkan apabila kita ingin membuat pertanyaan menggunakan where, when, why, dan lain-lain, di sini kita bisa gunakan question word plus have atau has plus subject. Jangan lupa subject dan have atau has-nya di sini berhubungan. Seperti I, you, they, we. Berarti kalau subjeknya I, you, they, we, berarti kita gunakan have. Sedangkan she, he, dan it, maka kita gunakan has. Verb 3 atau past participle plus objek atau tanpa objek tidak apa-apa. Dan jangan lupa tanda tanya. Contohnya apabila kita ingin menggunakan pertanyaan berupa where atau di manakah. Where have you bought a car? Question word-nya berupa where. Nah, ininya adalah have dan subjeknya adalah you. Karena kita pakai you berarti kita gunakan have, bukannya has. Verb 3-nya atau past participle-nya kita gunakan bought dari kata buy atau membeli. Dan objeknya adalah car, dan jangan lupa tanda tanya. Di manakah kamu sudah membeli mobil? Artinya kita menanyakan tentang suatu kejadian yang telah berlalu tanpa spesifik waktu. Dan contohnya lagi apabila kita ingin membuat pertanyaan menggunakan when atau kapankah. When has she played a game? Question word-nya berupa when. Kita gunakan has karena subjeknya adalah she. Verb 3-nya atau past participle-nya adalah played. Sedangkan game di sini adalah objek. Contohnya lagi apabila kita ingin membuat pertanyaan menggunakan kata kenapa, why. Why have they stayed here? Kenapa mereka tinggal di sini? Nah, question word-nya berupa why, dan kita gunakan have karena subjeknya adalah they. Verb 3-nya atau past participle-nya adalah stayed, dan jangan lupa tanda tanya. Pokoknya present perfect tense yaitu suatu kejadian atau aktivitas atau kegiatan yang terjadi di masa lalu tanpa waktu yang spesifik dan atau masih ada hubungannya dengan saat ini. Contohnya, why have they stayed here? Kenapa mereka tinggal di sini? Nah, kita gunakan ini karena mereka sudah pernah tinggal di sini. Dan mungkin bisa juga mereka sekarang masih tinggal di sini. Berikut ini penjelasan tentang present perfect tense.